What's up my brothers and sisters, Brandon Lim here. Oke, video ini berlaku untuk semua brother dan sister gua yang lagi nonton dan ingin improve lebih baik. Mungkin lu udah menjadi seorang yang sukses, mungkin lu seorang yang ganteng, yang cantik, yang keren, punya penampilan yang oke. Para brothers mungkin berwibawa, menjadi alpha male yang keren. Tapi kalau lu baunya tidak sedap atau tidak wangi, ini bisa menjadi deal breaker yang sangat-sangat disayangkan. Dan semua orang, siapapun itu, nggak ada yang suka sama orang yang bau. Jadi di video hari ini gue akan share 8 rahasia supaya lu bisa wangi setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Gue akan share tips, cara, alat, dan semua hal, semua item yang gue pakai setiap hari supaya bisa wangi setiap saat. Tapi sebelum kita mulai, boleh tolong untuk subscribe, give a like, dan komen juga apa yang kalian pakai setiap hari supaya kalian bisa wangi. Subscribing to this channel will really help me out, so thank you so much guys. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk kepada yang nomor 1. Nomor 1, mandi. Ya, ini obvious banget, ini jelas sekali. Kalau kamu ingin punya badan yang lebih wangi, ya harus mandi. Dan mandi bukan cuma hanya sekedar bilas aja ya, cuma siram pakai air, and that's it. Of course, harus sabunan, harus shampooan, harus cuci muka, harus perhatikan semua kuku-kuku, apakah ada yang kotor atau tidak, bersihkan hidung, bersihkan kuping, semua yang detail. Jangan sembarang mandi, you need to take your time ya. Harus ambil waktu untuk benar-benar bersihkan semua dengan tuntas. Apakah harus pakai sabun atau shampoo yang spesifik? Tidak. Yang penting lu pede, lu suka wanginya, ya itu sudah cukup. Tip nomor 2 adalah pakai deodoran atau bedak. Ya, kalau lu adalah orang yang suka berkeringat seperti gua, ya, gua gampang banget berkeringat. Nah, pastikan bahwa lu pakai deodoran atau bedak untuk bisa menahan keringat lu untuk berlebihan keluar. Dan kalau misalnya lu pakai baju yang cerah, itu bisa kelihatan di daerah sini. Kalau misalnya lu berkeringat atau chest area atau dimanapun ya, di belakang. Nah, itu bisa jadi deal breaker dan tidak enak dilihat. Nah, ada tips tambahan dari gua, yaitu adalah misalnya lu suka berkeringat, pakai deodoran, lalu lu boleh pakai baju lapisan lagi yang tipis ya, supaya lu nggak terlalu gerah. Hal ini bisa mencegah keringat lu untuk tembus baju luar lu. Jadi pastikan bahwa lu kelihatannya clean dan tidak berkeringat di mana-mana, karena itu akan kelihatannya akan sangat-sangat jelek. Tip nomor 3 adalah pakai parfum dan bukan body spray. Ya, kenapa nggak boleh body spray? Sebenarnya tidak ada salahnya sih pakai body spray, tapi menurut pengalaman gua pribadi, pakai body spray itu tidak tahan lama. Biasanya waktu lu udah selesai mandi, pakai body spray, ya let's give it like 15 minutes atau 30 minutes ya, 15-30 menit, itu mungkin akan smell good di lu. Tapi body spray itu harus pakainya banyak banget untuk bisa tahan lama. Jadi kalau misalnya lu suka dan sudah terbiasa pakai body spray, nggak apa-apa lanjut. Tapi gue ada recommendation bahwa lu tambahin pakai parfum ya. Pakai parfum boleh semprot di belakang leher 1 kali, di belakang kuping 2 kali, dan di leher sini 2 ya. 5 sprays ya, 4-5 sprays aman, you're good to go. Wanginya juga enak banget, and you really feel good by yourself. Dan kalau lu pakai parfum ya, specifically yang seperti ini, itu akan tahan lama dan semua orang bisa smell itu dengan baik. So kalau lu mau cobain parfum ini, gue ada linknya di description below, lu bisa langsung check out, atau bisa cek juga card di atas, gue udah pernah review ini. Sekarang kita akan masuk pada tip nomor 4, yaitu adalah sikat gigi dan sikat lidah. Oke, ya mungkin sikat gigi ya, semuanya lakukan ya, oke. Kayak setiap hari minimal 2 kali dilakukan, dan setelah makan dilakukan juga. Dan mungkin beberapa dari kita punya kebiasaan untuk sikat lidah pakai gosok gigi. Tapi menurut gua harusnya lu specifically beli lagi alat yang seperti ini, yang untuk benar-benar sikat lidah dengan baik. Nah, karena sikat lidah itu bisa membantu mengurangi bakteri dari mulut lu. Karena ada banyak banget bakteri yang stuck di lidah sebenarnya, dan bukan cuma di gigi aja. Sikat lidah lu ini bisa mengurangi bau mulut, bisa mengurangi bakteri, dan hasilnya bisa membuat lu smell jauh lebih baik lagi. Karena orang yang bau mulut itu, kalau buat gue pribadi, sangat bisa buat gue ilfeel. Dan gue rekomendasikan untuk kalian semua untuk ganti gosok gigi lu, ganti sikat gigi lu setelah 3 bulan pemakaian. Karena setelah 3 bulan pemakaian, biasanya sikat gigi ini menurun performance-nya karena udah mulai jauh lebih lembut, tidak terlalu keras. Kalau misalnya yang keras, itu bisa lebih gampang membersihkan semua kuman dan bakteri yang ada di mulut lo. So, 3 bulan sekali ganti ini,
ganti ini. Tip nomor 5, mungkin ini tidak umum orang share biasanya, tapi mungkin juga orang juga sudah aware ya. Tapi ya untuk kalian ya, gue akan kasih tahu. Yaitu adalah pakai pewangi pakaian yang seperti ini. Ya, ini mungkin kalian tahu kayak biasanya kalau kalian laundry, ya biasanya ini bisa menjadi pewangi laundry biasanya. Ya, jadi specifically gue pakai ini. Ini yang gue pakai, wanginya itu kayak bedak bayi. Ya, wangi banget. Jadi untuk yang belum tahu, ini berfungsi sebagai pelicin dan pewangi pakaian kalian waktu kalian mau setrika. Baju setelah dicuci, udah dikeringin, sebelum disetrika, masukkan ini ke botol spray, semprot aja berapa kali, terus baru disetrika. Karena bau baju yang apek itu juga bisa menjadi mood killer banget. Jadi pastikan bahwa bukan cuma badan lu yang wangi, bukan cuma kulit lu yang bagus ya, yang wangi, yang sedap untuk di-smell, tapi baju juga menjadi satu key point yang sangat penting. Tanggung banget deh kalau badan lu udah wangi, semua udah oke, tapi bajunya bau apek. Dan yang kecium bajunya, bukan lu nya. Jadi itu sangat-sangat sad ya kalau itu terjadi. Nah, kalau ada yang mau coba masukin ini ke dalam rutin, ya gue akan taruh juga linknya di description below. Ya kalian bisa langsung check out, langsung beli aja. Ada banyak variasi. By the way, ini bukan sponsor ya, but gue mau share aja karena ini sangat-sangat memberkati gue. Tip nomor 6 adalah siapkan permen kemanapun lu pergi. Ya, ini boleh masukinnya ke kantong like setiap hari 4-5 permen ya. Jadi nggak harus setiap saat habis lu makan lagi. Nggak seperti itu. Tapi let's say sebelum lu ketemu seseorang, sebelum ada meeting, sebelum ada pekerjaan yang mungkin require lu, mengharuskan lu untuk kumpul di satu ruangan bersama banyak orang, nggak apa-apa. Pop aja satu permen ke mulut, that's it. Atau mungkin ada meeting waktu lu sebelum kayak jam makan ya, kan mungkin udah lapar ya, itu ada pengaruh juga ke bau mulut. Jadi pastikan bahwa lu pop aja permen untuk make sure breath lu wangi. Bisa permen yang bebas sugar ya, yang sugar free boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya any kind, segala macam permen pokoknya yang lu suka ya lu just pop it in. Tapi gue rekomen mungkin jangan permen karet ya, karena permen karet juga kayaknya annoying kalau lu kayak punya terus. Jadi kalau bisa yang diisap aja. Tip nomor 7 adalah minum air putih yang banyak. Oke, why? Kenapa? Karena kalau lu minum air putih yang banyak, badan lu akan lebih fresh, akan stink less ya, akan baunya itu akan lebih sedikit. Dan gue spesifik lagi kepada mulut ya. Jadi kalau misalnya lu ada breath smell ya, lu minum itu bisa meredakan breath smell itu. Setelah makan banyak, setelah makan sesuatu yang mungkin kayak ada terasinya ya, atau yang bau-bau seperti itu, pastikan bahwa lu langsung minum air putih yang banyak. Tip yang terakhir nomor 8 adalah makan makanan yang sehat setiap hari. Masukin kepada diet lu, yaitu makan sayur, makan buah, makan daging yang sehat. Khususnya makan makanan yang banyak cairan yang bisa membuat badan lu lebih fresh dari sebelumnya. Karena kalau lu setiap hari makannya fast food, junk food, makan gorengan, sambal terasi, pokoknya semua yang bau-bau seperti itu bisa buat bad smell juga. Dan makan makanan sehat juga tidak ada ruginya. Itu bisa buat badan lu lebih wangi, lebih jarang bau, dan lu bisa lebih confident, lebih pede, lebih percaya diri. Jadi ya, itu adalah 8 rahasia dari gua yang gua pakai setiap hari, yang gua lakukan setiap hari. Semoga bisa bermanfaat untuk lu semua. Don't forget yang tadi nomor 5. Ya, ini mungkin salah satu yang paling penting di video ini. So that is it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video. Share this video with your friends. I will see you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.